wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amelia Dewi Saputri, NPM 522129 dari kelas 5E, mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD, dengan dosen pengampu Pak Andri Valen, Magister Pendidikan. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 6. Dalam muatan PKN, hak, kewajiban, tanggung jawab, dan musyawarah dalam masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu: pertama, siswa dapat memahami hak dan kewajibannya di dalam masyarakat. Kedua, siswa dapat memahami tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Ketiga, siswa dapat mengetahui proses pengambilan keputusan melalui musyawarah di dalam masyarakat. Anak-anak, siapa yang masih ingat pada pembelajaran minggu kemarin? Apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Kita bahas kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki manusia sejak lahir, bahkan sebelum ia dilahirkan. Jadi, kita berhak menerima segala sesuatu yang sudah menjadi hak kita dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Berikut ini adalah contoh hak siswa yang ada di sekolah dan hak anak yang ada di rumah. Hak siswa yang ada di sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru. Jadi, siswa berhak menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru. Dan anak berhak mendapatkan makanan yang bergizi dari kedua orang tuanya. Sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat, kita mempunyai suatu hak, namun hak tersebut berbeda-beda. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak, setiap warga masyarakat wajib menghormati hak sesama warga masyarakat. Dalam menjalankan hak, setiap warga masyarakat wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan aturan dan tata tertib. Bentuk-bentuk hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya kita mendapatkan suatu musibah, di rumah kita ada pencurian. Nah, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, seperti polisi. Nanti, polisi tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan laporan yang sudah kita berikan, yaitu dengan mencari pelakunya dan menghukum pelakunya. Hak warga masyarakat selanjutnya yaitu menikmati lingkungan yang bersih. Jadi, setiap orang berhak menikmati lingkungan yang sehat, yang bersih, dan bermanfaat. Karena lingkungan merupakan syarat penting untuk kehidupan yang lebih baik. Lingkungan yang sehat akan menentukan kualitas dan keberlangsungan hidup kita. Jadi, dengan lingkungan yang sehat, hidup kita akan menjadi nyaman, damai, dan tentram. Dan kita bisa menikmati hidup kita. Selanjutnya, hak untuk hidup tenang dan damai. Jadi, setiap warga masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tentram agar tercapainya kehidupan yang damai dan tenang. Kemudian, hak warga masyarakat selanjutnya adalah bebas memilih dan memeluk agama. Jadi, setiap warga masyarakat itu bebas memilih dan memeluk agama yang ada seperti Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Dan kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam lingkungan masyarakat, kewajiban warga masyarakat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat dengan rasa tanggung jawab. Bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma dalam masyarakat. Jadi, pada lingkungan masyarakat, berlaku aturan dan norma dalam masyarakat. Aturan dan norma
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat di lingkungan tersebut. 2. Menjaga ketertiban masyarakat. Ketertiban di lingkungan masyarakat harus selalu dijaga dan dipelihara. Salah satu cara menjaga ketertiban yaitu dengan pelaksanaan siskamling atau ronda malam. Ketiga, mengikuti kegiatan masyarakat seperti ronda, gotong royong, dan kerja bakti. Keempat, membantu tetangga yang kesulitan. Kemudian anak-anak, kita bahas tanggung jawab. Jadi anak-anak, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dan mau menerima akibat dari tugas yang sudah dilakukan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita memiliki sebuah tanggung jawab, yaitu menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Hal ini bertujuan agar lingkungan menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati oleh seluruh anggota masyarakat. Sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat akan membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita. Misalnya, terciptanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali dibutuhkan keputusan bersama untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk kepentingan umum. Tiap anggota masyarakat berperan dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama yang dihasilkan harus mewakili seluruh anggota masyarakat atau peserta rapat. Keputusan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Anak-anak, saat melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan bersama, ada nilai-nilai yang harus kita utamakan. Pertama, nilai kebersamaan. Kedua, nilai kebebasan berpendapat. Ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Keempat, nilai tanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan. Kelima, nilai jiwa yang besar dan lapang dada menerima hasil keputusan bersama. Salah satu contoh kegiatan pengambilan keputusan adalah musyawarah. Musyawarah adalah duduk bersama dan berunding untuk menyelesaikan suatu persoalan secara bersama-sama sehingga mencapai suatu mufakat. Mufakat adalah persetujuan bulat atau kesepakatan bersama. Di dalam musyawarah tentu adanya mendengarkan pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Prinsip dan aturan musyawarah. Pertama, berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, berdasarkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Jadi, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita. Kelima, hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hasil keputusan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Keenam, kemauan melaksanakan hasil keputusan bersama dengan rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak, dalam melaksanakan musyawarah, diperlukan sikap peserta musyawarah yang baik. Bagaimana sih sikap peserta musyawarah yang baik? Pertama, menghargai pendapat orang lain. Artinya, kita mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai terlebih dahulu, dan tidak boleh memotong pembicaraannya. Kemudian kedua, tidak memaksakan kehendak dan pendapat sendiri. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama pendapatnya dengan pendapat kita, anak-anak. Kemudian ketiga, tidak mencela pendapat orang lain. Kan setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, kita tidak boleh mencela pendapat mereka. Kemudian keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kita tunggu dulu orang tersebut selesai berbicara, baru kita yang berbicara. Kemudian tata cara musyawarah. Pertama, peserta hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi, peserta sebelum musyawarah dimulai itu sudah harus ada di dalam ruang musyawarah. Kedua, musyawarah dimulai jika sudah quorum. Quorum adalah jumlah minimal peserta yang harus hadir dalam masyarakat, yaitu 2/3 dari semua anggota. Ketiga, ada susunan kepanitiaan, minimal ada ketua, notulis, dan peserta. Tiap peserta berhak menyampaikan pendapat. Kelima, tiap peserta menghargai pendapat orang lain. Keenam, pendapat harus dapat diterima akal sehat, hati nurani, dan mementingkan kepentingan umum.
Oke anak-anak, itulah materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.